kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini kita akan bahas mengenai mata pelajaran geografi dengan topik dinamika hidrosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Apa itu hidrosfer? Mari kita bahas. Jadi kita harus pahami hidrosfer ini dia itu berasal dari dua suku kata, yaitu hydro dan sphere. Di mana hydro itu adalah air, sphere itu adalah lapisan. Jadi hidrosfer itu adalah lapisan air. Lalu ilmu yang mempelajari tentang lapisan air itu disebut dengan hidrologi. Jadi apa itu hidrologi? Hidrologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan, persebaran atau distribusi air yang ada di permukaan bumi atau yang ada di atas bumi atau bahkan yang ada di bawah permukaan bumi. Jadi semua itu dibahas di dalam satu ilmu, yaitu hidrologi. Mari kita bahas mengenai bagaimana sih pergerakan air tersebut atau yang disebut dengan siklus hidrologi. Oke, kita perhatikan video berikut ini. Siklus hidrologi diawali melalui proses penguapan baik di daratan ataupun di perairan. Saat air laut terkena panas matahari akan mengalami penguapan atau disebut dengan evaporasi. Seperti yang terjadi di lautan, di daratan juga mengalami proses penguapan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau disebut dengan transpirasi, dan penguapan oleh makhluk hidup yang disebut dengan respirasi. Oleh karena evaporasi, transpirasi, dan respirasi membentuk kumpulan uap air yang kita kenal dengan awan. Proses ini disebut dengan kondensasi. Awan yang telah terbentuk akan mengikuti kemana arah angin bertiup atau adveksi secara terus-menerus dengan diikuti proses penguapan. Lama-kelamaan berat awan semakin bertambah. Massa awan yang semakin bertambah mengalami penurunan suhu akan menjadi semakin lebat dan dingin. Selanjutnya adalah proses presipitasi, yang mana awan mencair menjadi butiran air, menetes dan jatuh ke permukaan bumi sebagai air hujan atau salju. Air hujan yang jatuh di darat dimanfaatkan makhluk hidup untuk kebutuhan hidupnya. Sebagian lagi mengalir bersama hujan menuju laut. Sisanya meresap ke dalam tanah atau proses ini disebut dengan infiltrasi. Air tersebut bergerak ke tempat yang lebih rendah karena pengaruh gravitasi. Nah, demikianlah siklus hidrologi berlangsung. Kemudian, siklus hidrologi itu juga terbagi atas 3 jenis. Yang pertama itu adalah siklus pendek, yang kedua itu adalah siklus sedang, dan yang ketiga itu adalah siklus panjang. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah siklus hidrologi pendek atau siklus pendek. Dikatakan siklus pendek jika terjadi penguapan di permukaan laut, kemudian akan menjadi awan, dan awan-awan tersebut akan mengalami presipitasi dan pada akhirnya akan menjadi hujan yang langsung jatuh di permukaan air laut tersebut. Yang kedua adalah siklus hidrologi sedang atau siklus sedang. Dikatakan siklus sedang jika permukaan air laut mengalami penguapan dan kemudian akan menjadi awan. Awan tersebut akan mengalami adveksi atau angin bertiup dan membawa awan-awan tersebut menuju daratan. Dan kemudian di daratan barulah dia mengalami presipitasi dan pada akhirnya air hujan turun di permukaan daratan. Yang terakhir atau yang ketiga itu adalah siklus hidrologi panjang. Jadi bagaimana proses siklus panjang? Jadi tadi awan-awan tersebut ditiup oleh angin ke tempat yang lebih tinggi atau mengalami adveksi ke daerah pegunungan. Kemudian di daerah pegunungan akan mengalami sublimasi. Uap-uap air tersebut akan berubah bentuk menjadi salju dan akhirnya akan turun salju di daerah pegunungan. Sebabnya
Beberapa di daerah pegunungan terdapat salju di puncaknya. Contohnya itu seperti di puncak Jayawijaya di negara kita, yaitu wilayah Papua. Itu dia materi kita mengenai hidrologi, siklus hidrologi, dan jenis-jenis daripada siklus hidrologi. Materi kita cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Tolong di like, subscribe, dan komen ya. Bye-bye.